Halo sahabat Sibakul, apa kabar? Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam podcast Gebuk, Geber UKM Naik Kelas. Dan tentunya topik menarik akan dihadirkan dalam kesempatan kali ini, yaitu mengenai strategi pengembangan UMKM di destinasi wisata pasca pandemi. Nah, tentunya UKM merupakan salah satu sektor yang terdampak cukup signifikan selama pandemi COVID-19 ini. Ada sebagian besar yang harus gulung tikar, ada sebagian yang harus berjuang keras untuk tetap bertahan, meskipun ada juga yang tetap mengalami peningkatan atau perkembangan yang lebih baik. Nah, untuk itu tentunya supaya UMKM dapat terus bertahan perlu ada kerjasama atau kolaborasi lintas sektor, dan salah satu upaya yang digenjot oleh pemerintah untuk menggenjot atau memperbaiki meningkatkan perekonomian pasca pandemi adalah dengan memaksimalkan sektor pariwisata. Nah, UMKM sendiri menjadi salah satu sektor yang punya benang merah, punya keterhubungan dengan sektor pariwisata yang sangat kuat. Keduanya saling mendukung, dan untuk itu kita akan berbincang lebih lanjut mengenai strategi pengembangan UMKM di destinasi wisata pasca pandemi. Nah, saat ini di sini telah hadir narasumber kita yang nanti akan memberikan penjelasan lebih detail, lebih dalam mengenai topik kita tersebut. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Tri Saktiana, MSI, Asisten Sekda DIY, Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Pak Tri. Sugeng Sonten, Mbak Desi. Sugeng Sonten, selamat datang. Semuanya. Kabar baik, sehat selalu Pak Tri? Alhamdulillah, sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Dan yang kedua, di samping Pak Tri, ada Bapak Nuryadi SPD, Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore, Desi. Selamat sore Pak Nur. Sehat juga Pak Nur? Alhamdulillah. Semangat selalu. Luar biasa. Tentunya juga telah hadir bersama kita saat ini Bapak Singgih Raharjo SHMED, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Singgih, sudah mulai sibuk lagi nih pariwisata, sudah mulai banyak wisatawan yang datang, tentu kita juga sibuk untuk kemudian memastikan protokol kesehatan di Jakarta. Wah, harus disiplin semuanya ya Pak ya. Ya. Baik. Nah, untuk itu sahabat Sibakul, saat ini mengenai strategi pengembangan UMKM di destinasi wisata pasca pandemi ya. Pak Tri, ini yang pertama ke Pak Tri dulu mungkin ya. UMKM dan pariwisata itu kan ibarat dua sisi yang tidak bisa saling dipisahkan begitu ya Pak ya. Keduanya saling berdampingan dan saling mendukung juga. Nah, bagaimana upaya dari Dinas Koperasi UKM menyikapi hal tersebut supaya kolaborasi ini bisa, atau kedua sektor ini bisa saling menguntungkan kerjasamanya dan selalu berjalan dengan baik begitu Pak? Ya. Saya akan mengibaratkan dulu Mbak, ekonomi DIY ini ibarat pesawat. Jadi pesawat itu punya sayap. Ya. Di DIY itu sayapnya adalah sayap kebudayaan. Sayap kebudayaan. Nah, sayap kebudayaan ini bisa bergerak-gerak kan siripnya, bisa naik, bisa turun, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, di sayap kebudayaan ini disematkan engine pariwisata. Yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua disematkan engine pendidikan. Nah, dua engine ini ketika pandemi putaran baling-balingnya melemah. Karena dua engine ini, pariwisata dan pendidikan, kalau ora kumpul-kumpul, ora keruyukan, ora gayeng gitu. Sehingga ketika kumpul-kumpul dan kerumunan tidak boleh, engine ini otomatis putarannya melemah. Dan memang catatan statistik kita di tahun 2000, triwulan pertama itu minus, triwulan kedua minus, ketiga minus lagi, keempat minus lagi. Sehingga kata Pak Nuryadi, selama tahun 2000 itu DIY resesi ekonominya. Resesi ekonominya. Yeah. Namun tahun 2021 ini sudah mulai berputar. Triwulan pertama itu sudah tumbuh positif 5% lebih. Baik. Kemudian
triwulan kedua tumbuh 11% lebih. Cukup tinggi Iya. kenaikannya ya Pak ya. Sampai bulan Juni itu tumbuh 11% lebih. Nah, Juli Agustus ini ada teman kita yang namanya Delta itu. Betul. Wah, ini dari 11 ternyata Agustus, September, Oktober kan. Ini drop walaupun masih positif di angka 2,3%. Baik. Jadi intinya antara pertumbuhan ekonomi dengan derajat kesehatan itu saling terkait. Ketika kesehatannya baik, ekonominya baik. Ini rumusan di era pandemi. Iya, betul sekali. Beda Pak. sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi ekonominya membaik, kesehatannya membaik. Iya. Kalau pandemi Sebaliknya. Ketika kesehatan membaik, ekonominya membaik. Nah, ini yang Pak Nur dan Pak Singgih harus meramu dengan dengan cukup lihai. Bagaimana pariwisata ini seperti itu. Jadi kita masih tetap bahwa kesehatan ini menentukan ekonominya saat ini. Baik. Di era yang tidak normal gitu ya. Kalau di era normal, ekonomi menentukan kesehatan. Iya. Ya, dan kemudian kalau kita cermati, memang lebih dari 80% UKM kita itu statusnya mikro ya. Mikro. Bahkan mikri Pak ya. Ultra mikro gitu ya Pak. Saking ya. kecilnya. Iya, saking kecilnya. Dan UKM kita itu keterkaitannya dengan dunia pendidikan dan dunia pariwisata sangat erat. Sangat erat. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi DIY ini sebagian besar tumbuh di sekitar kampus-kampus dan tumbuh di sekitar objek-objek wisata. Ya. Sehingga memang kaitannya ini erat sekali. Seperti itu. Sehingga tentu pemerintah DIY mempush bagaimana UKM ini tetap bisa bertahan. Pertengahan 2000, Dinas Koperasi dan UKM melakukan penelitian kecil-kecilan. Ya. Sabut kecil-kecilan karena sampelnya itu cuma di bawah 2000 gitu. Tapi kalau di kampus sampel 2000 itu menjadi penelitian yang besar. Bahwa 60% UKM kita ingin dibantu pemasarannya. Khususnya pemasarannya ya Pak ya. Sedangkan yang ingin dibantu pembiayaan cuma 5,4%. Jauh sekali perbedaannya. Jadi ya, Pak. masalahnya itu masalah di pemasaran. Mereka sudah sadar bahwa ketika pemasarannya bagus, pembiayaan itu selesai. Ya namanya kita punya bank BPD, mau berapapun asal ada jaminan pemasaran akan kita berikan dananya. Iya. Ya, seperti itu. Baik, Kita baik. push seperti itu. Jadi di-push terus supaya tetap bertahan dan mungkin disesuaikan dengan kebutuhan itu tadi ya Pak, bahwa yang dibutuhkan itu bantuan di bidang pemasaran dan justru pembiayaan itu hanya tidak 5,6%, sebegitu dibutuhkannya. menginginkan begitu bantuan ya. pembiayaan cuma 5,6%. Iya, pemetaan. Dan saya yakin masalahnya ini di situ. penelitian ini sasaran respondennya pas bener-bener UKM tenanan. Kalau UKM yang bukan UKM tenanan pasti ngacung butuh biaya gitu lah. Ini pemasarannya, jadi memang benar-benar UKM beneran. Baik Pak Tri. Nah, ke Pak Nuryadi sekarang, sejauh mana Pak Bapak selaku anggota DPR dan teman-teman di DPRD DIY begitu ya, yang untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak pada UMKM, khususnya pelaku UMKM di sekitar destinasi wisata begitu Pak. Terima kasih Pak Desi, Pak Tri, Mas Singgih. Jadi begini, Bu. Kami itu kan punya hak budgeting. Ya. Di situ sebenarnya kita mainkan. Tapi yang jelas kita merasakan betul bahwa kewenangan kami di tahun 2020 pun kami nggak ngambil. Begini, pada waktu penggeseran anggaran itu lembaga kami pun tidak digunakan, kita oke saja karena ini demi masyarakat. Ya. Dan itu terjadi kebijakan pemerintah pusat untuk daerah. Sehingga artinya bahwa kami sudah paham dari awal dan kami sudah mengikuti betul apa yang harus kami lakukan. Jika tidak, pasti terjadi gejolak politik yang pada waktu itu kita kewenangannya itu di anggaran, tapi pada waktu penggeseran sama sekali kita, kan ini kebijakan. Demi baiknya kita tidak, maka kita ikuti terus itu. Sehingga pada waktu itu awalnya bagaimana kita bicara tentang kesehatan mutlak, ya setelah itu bagaimana kesehatan dengan jadub, dan sekarang bagaimana terbalik
bagaimana dengan geliat wisata ini kita cobakan untuk push di sana. Artinya kami melalui komisi pasti yang membidangi di komisi B itu memang kita buka ruang itu. Artinya sepanjang Mas Singgih nanti konsepnya jelas, perindak jelas itu barangkali soal anggaran kita nggak masalah, karena ini kita rasakan betul. Di samping itu kita juga berbicara bagaimana kita ini kota pelajar. Para wisatawan yang menengah itu, yang ditinggal oleh mahasiswa sekian ratus ribu ini sangat terasa sekali. Tidak mungkin itu kembali sepanjang kesehatannya tidak terjamin. Betul. Ya, sehingga tadi tetap kesehatan menjadi pokok kita. Kalau sekarang sudah terjadi geliat, pasti kita nggak boleh mengesampingkan tentang kesehatan itu. Catatan terakhir kita juga naik ini, ya kan? Nah itu menjadi catatan kita. Ini harus menjadi ujian kita. Karena ini gagal di minggu-minggu ini bisa berbahaya di posisi Natal Tahun Baru. Betul. Ya kan ini bahaya. Maka kita siapkan betul. Yang jelas bahwa soal bagaimana menghadapi pandemi, bagaimana persiapan supaya ekonomi menjadi baik dan kesehatan baik, kami welcome anggarannya. Jadi silahkan teman-teman sepanjang itu konsepnya bisa memahami pada kita dan betul untuk masyarakat. Pasti kita sebagai rakyat nggak mungkin kita akan untuk membuat sesuatu yang menyulitkan dinas untuk melaksanakan itu. Apalagi itu untuk masyarakat, pasti itu. Jaminan itu. Baik, pokoknya semua yang untuk masyarakat tanda tangan gitu ya, teken gitu ya Pak Nur ya. Iya, baik. Pak Singgih, ini kalau bicara soal pariwisata di Jogja, ini pariwisata ini kan salah satu sektor utama di Yogyakarta dan tentunya UMKM itu juga menjadi bagian pendukung dari pariwisata sendiri. Nah, kalau menurut Pak Singgih ini selama pandemi ini bagaimana ini Pak sektor-sektor ini Pak? Ya, Pak Nur dan Pak Tri, perlu kami sampaikan kepada Sobat Sibakul juga, bahwasanya pariwisata itu kan ekosistem. Ibarat pariwisata itu rumah besarnya. Di dalamnya itu ada kamar-kamar yang kemudian salah satu kamarnya itu adalah UMKM itu sendiri. Di situ ada kamar transportasinya, perhubungan, di situ ada kamar akomodasinya, di situ ada desa wisata, dan ada pelaku ekonomi kreatif, ada event kreatif di situ. Tapi payung besar atau rumah besarnya adalah pariwisata. Nah, maka pada saat kemudian pariwisata ini terkonstruksi dengan COVID-19 yang 2020 kemarin, wisatawan nggak ada yang datang, maka semua yang ada di rumah itu kemudian terganggu semua. UMKM-nya, produknya nggak ada yang dijual, nggak ada yang beli gitu ya. Tadinya dari wisatawan domestik dan mancanegara datang untuk membeli, ternyata kemudian tidak ada yang datang, maka kemudian stoknya melimpah. Pertanian, peternakan juga sama, karena kebutuhan yang tadinya disuplai dari pertanian, peternakan masuk ke hotel, restoran, ya kan? Itu kemudian tidak ada yang makan di situ, otomatis juga hotel nggak mungkin akan melakukan pengadaan gitu ya, hingga stoknya melimpah. Nah, pada saat itu memang semuanya bingung dan inilah yang kemudian kita harus beradaptasi antara COVID-19 dengan pariwisata ini bertolak belakang. Iya Pak, betul. COVID-19 suruh stay at home. Iya kan, pariwisata suruh jalan-jalan ya Pak Nur ya. Nggak ketemu. Tapi kemudian kita berpikir bagaimana ini supaya bisa ketemu. Maka kemudian perlu adaptasi, perlu inovasi, perlu kolaborasi yang harus kita lakukan. Maka kemudian kita buat ya Pak Tri waktu itu ada Pranatan Anyar Plesiran Jogja, cara baru berwisata Jogja supaya lebih aman ya, terhindar dari COVID-19. Ini kita lakukan. Kemudian ada pendampingan, ada pemberian sarpras untuk penyediaan sarana prasarana protokol kesehatan, ada kemudian kita verifikasi waktu itu, endingnya di sertifikasi CIC untuk meyakinkan wisatawan itu supaya mau datang ke Jogja, ini loh kami sudah punya protokol kesehatan, penerapannya seperti ini, kamu harus seperti ini. Sehingga ini ketemu antara pariwisata dengan COVID-19 tadi. Sehingga tadi disampaikan Pak Tri, ada pertumbuhan ekonomi yang didukung dari sektor pariwisata mulai bergerak. Sampai
kemarin triwulan 2 11, sekian Iya. persen. Ini prestasi yang luar biasa. Betul, di tengah pandemi yang masih berlangsung. Itu kemudian ada PPKM darurat dan sebagainya, level dan sebagainya. Nah ini di PPKM level 3 dan 2 ini sudah mulai merangkak naik lagi. Ini kepercayaan masyarakat terhadap Jogja atau wisatawan terhadap Jogja sudah mulai tumbuh, dan tentunya ini akan disambut baik oleh UMKM juga. UMKM ini seperti tadi Mbak Desi bilang, ibarat dua sisi mata uang yang tidak pernah bisa terpisahkan. Karena di mana di situ ada pariwisata, di situ pasti UMKM ada. Entah itu dari sisi kuliner, entah itu dari sisi craft-nya, kerajinannya, entah itu dari sisi fashion-nya. Pasti ada di situ. Iya, betul. Ini luar biasa. Bahkan kami punya anggota UMKM itu yang dari sisi usaha jasanya juga. Kami termasuk mikro atau migri loh ini Pak Singge gitu. Jadi ini luar biasa yang kemudian harus saling support. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa memberikan produk itu yang berkualitas. Saya kira kehadiran Sibakul saya kira pas sekali untuk mengkurasi sehingga kami di sektor pariwisata akan bisa memberikan layanan atau produk yang lebih bagus lagi. Semuanya bisa dinikmati oleh para wisatawan yang berkunjung ke Jogja, barang dengan atau barang dan jasa dengan kualitas yang istimewa seperti Jogja begitu. Karena kontribusi dari pariwisata itu 10,4% itu baru dari akomodasi dan makan minum. Sementara pendidikan tadi yang disampaikan Pak Tri, Pak Asisten tadi 8,1 atau 2 kalau nggak salah itu dari pendidikan. Baik. Tapi kalau ekosistemnya itu bisa sampai 64,8%. Luar biasa. Untuk PDRB-DIY. Jadi separuh lebih itu. 60% lebih itu tinggi sekali. Itu dari pariwisata dan pendidikan. Iya. Beserta ekosistemnya, artinya multiplier effect yang terjadi. Dan menurut Pak Singge, yang namanya mahasiswa itu adalah wisatawan yang length of stay-nya 4 tahun. Kadang-kadang lebih paling panjang itu. Sering sampai 6-7 tahun itu, Pak. Tadi Pak Nur juga sampaikan bahwa mahasiswa dan sebagainya. Itu kami kalau kemudian mahasiswa pada pulang, kami kehilangan wisatawan milenial. Betul Pak Nur. Betul. Spendingnya juga mahasiswa sekarang tinggi sekali. Loh, jangan dikira Mbak Desi. Ternyata ini ada survei Pak Tri dan Pak Nur. Itu ternyata uang lifestyle-nya mahasiswa jauh lebih tinggi daripada uang kuliahnya. Betul. Biaya ngafe-nya itu lebih tinggi daripada SPP-nya ternyata ya. Tapi ini pelan-pelan dengan level PPKM yang sudah turun, pelan-pelan industri pariwisatanya mulai bangkit lagi, dan kita harapkan semua kamar-kamar yang ada di bawah payung industri pariwisata itu juga ikut bangkit bersama dengan pariwisata. Nah, Pak Tri, kalau saat ini masih dalam rangka meningkatkan khususnya omset UMKM begitu ya di masa pandemi, mungkin seiring dengan turunnya level PPKM dan juga industri pariwisata yang semakin bergeliat, kira-kira kolaborasi seperti apa yang selama ini sudah dilakukan antara Dinas Koperasi dan UKM DIY dan juga Dinas Pariwisata untuk membangkitkan sektor ini kembali? Jadi kalau UKM yang ada di objek-objek wisata dengan UKM yang tidak berada di objek wisata, tentu saja ada hal-hal yang berbeda secara prinsip ya. Jadi misalnya kita ketika berkunjung ke objek wisata tentu menginginkan barang, makanan, souvenir itu yang mudah dibawa. Betul. Ya, yang mudah dibawa. Kemudian orang ngebai bagasi. Ya, kemudian katakanlah bisa digunakan untuk oleh-oleh dan tidak terlalu memberatkan koceknya. Sehingga barangkali dari sisi kemasan misalnya. Misalnya bakpia itu di tempat-tempat wisata nggak perlu dalam satu dus itu isinya 20 bakpia. Itu berat di ongkos dan berat di tentengan. Kita bina bagaimana mengemas bakpia mungkin hanya 3 atau 5 bakpia dalam satu kemasan, sehingga sak kantor itu ngerataan itu bisa. Satu kantor kebagian semua gitu ya. Ini sampai sedetail itu kita bina tentang kemasan, supaya dari sisi harga maupun membawanya itu gampang. Juga souvenir tentu tidak mungkin kita ngoleh-olehi kok kursi gitu ya. Iya, betul. Jadi yang kecil-kecil seperti itu. Jadi
ada hal-hal yang memang khusus kita berikan bimbingan sampai bimbingan teknis bagaimana mengemas, menentukan harga, dan mungkin kalau bisa juga sampai ke pengirimannya misalnya tidak ditenteng, tapi ada kargo khusus. Sampai segitunya kita kerjasama dengan kantor pos seperti itu. Ini sudah dilakukan Pak dan masih berjalan begitu ya Pak. Dan untuk produk-produk tertentu yang telah kita kurasi melalui Sibakul, bahkan ongkos kirimnya sampai tempat tujuan kita tanggung. Gratis ongkir. Bahkan kalau nggak salah sampai ke luar negeri juga sekarang. Dengan catatan ini bukan trading, dalam artian benda itu, makanan itu, pakaian itu, souvenir itu dikerjakan oleh UKM sendiri. Jadi tidak kulaan seko Jomblo terus ongkos kirimnya yang nanggung Pak Nur, bukan seperti itu. Uangnya dimarahi Pak Nur. Jadi kita benar-benar kita kurasi. Mulai dari tempat produksinya kita tinjau, seperti apa gitu. Jadi bukan untuk trading tapi benar-benar untuk menggairahkan produksi yang dari Yogyakarta. Baik. Berarti strategi-strategi dilakukan gitu ya Pak untuk menyikapi hal ini. Pak Nur, kalau melihat strategi-strategi yang sudah dilakukan oleh dinas sendiri, gimana Pak Nur? Jadi kita beruntung ya, bersyukur bahwa kaitannya dengan wisata ya, saya kembali dulu ya. Itu Yogyakarta itu magnet. Artinya situasi seperti ini tidak semua wilayah dikunjungi oleh masyarakat luar. Artinya ini catatan kita bahwa syukur kita pasti harus kita siapkan beberapa hal untuk menjawab itu. Gitu. Teman-teman itu sudah melakukan segala itunya. Kan kita tinggal menambah kebutuhannya apa yang dibutuhkan. Betul. Tetapi Mbak Desi, bahwa kuncinya adalah agar kita tidak terpuruk lagi tentang COVID, itu kesehatan memang penting ini. Artinya kesadaran teman-teman yang di wisata, itu kalau orang Jawa itu ya kudu greteh. Greteh mengingatkan. Greteh dan juweh Pak. Jadi siapapun, kan demi kalau nanti pekewuh dengan tamunya, itu bisa fatal. Sehingga pada tamu pun harus kita menjadi guide, dan kita juga bisa menjadi guide kesehatan pada waktu itu semuanya, pelaku wisata. Dan sebaiknya seluruh warga Yogyakarta sudah paham itu. Saling mengingatkan demi kebaikan tidak ada salahnya bagi saya. Nah, sehingga apa yang kita siapkan khususnya tentang anggaran tadi tidak muspro. Muspro pengertiannya adalah kita siapkan sampai maju, tiba-tiba terjadi gelombang COVID yang besar. Itu bahaya. Tadi saya sampaikan, ini ujian kita untuk ini, supaya nanti bagaimana di akhir tahun nanti menjadi baik. Karena 2 hari yang lalu salah, kita tertinggi loh untuk ukuran di nasional ya. Ini kan memperhatikan warning ya Pak ya. Itu. Jadi kita selalu membuka, tetapi harus ada koordinasi. Bagaimana wisata yang kaitannya dengan UKM, bagaimana dengan kesehatan. Ini penting sekali. Dan juga kepada masyarakat, mestinya bagaimana untuk diberikan pemahaman bahwa sekarang itu kita menjadi guide kesehatan semua. Menjadi guide kesehatan selain supaya kitanya juga tetap sehat dan ekonominya bisa pulih begitu ya Pak ya. Nah, ini teman-teman sahabat Sibakul, para pelaku UMKM dan pelaku wisata, kembali diingatkan oleh Pak Nur barusan, pokoknya kita juga jangan yang penting barangnya laku, tapi kita juga harus menjaga protokol kesehatan supaya ini kesinambungannya jalan terus, situasinya aman, terkendali terus, sehingga nggak lockdown lagi, nggak PPKM levelnya naik lagi, dan tempat-tempat wisata ditutup lagi, begitu. Baik, Pak Singgi, kalau kita balik lagi ke UMKM sendiri ya Pak Singgi, sebagai salah satu bagian dari sektor pariwisata itu sendiri. Kalau Pak Singgi sendiri melihat produk-produk UMKM DIY selama ini, apakah sudah sangat mendukung sektor pariwisata atau masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, mungkin dari sisi kualitas, dari sisi pemasarannya perlu diperbaiki lagi, atau bagaimana Pak? Jadi secara umum memang produk UMKM di DIY itu mempunyai daya saing yang cukup bagus ya. Namun demikian memang ada beberapa yang kemudian perlu, tadi disampaikan Pak Tri, itu juga perlu ada bimbingan packagingnya supaya lebih ciamik gitu ya. Kalau kita membandingkan dengan misal ya negara Jepang, produknya mungkin sama, tapi
dia itu membungkusnya itu sangat rapi, cantik, sehingga orang yang kemudian melihat itu pengen beli, pengen beli, gemes pengen beli. Nah ini mungkin perlu bimbing untuk mengarah ke sana. Tadi Pak Tri sudah menyampaikan, bakpia perlu 20, tapi bagaimana caranya, kemasan cantik, cekli gitu ya, isi 5 atau 3, itu saya kira luar biasa. Dan mungkin yang perlu didorong juga, dan kami selalu sampaikan ini ke pengelola destinasi wisata, pengelolanya kami sampaikan, angkat produk lokal yang ada di wilayah di situ menjadi ciri khas dari produk yang ada di destinasi itu. Jadi ini penting sekali supaya ikon dari UMKM yang ada di tempat itu kemudian bisa diangkat, bisa dipromosikan dan sebagainya. Tapi kembali lagi ke kualitas itu tadi. Jangan sampai kemudian produk itu daya tahannya tidak terlalu lama. Enak dimakan tapi begitu, wah ini buat oleh-oleh, ternyata sampai provinsi di sana udah nggak enak lagi. Ini juga harus difikirkan. Maka kemudian harus pilah-pilah mana yang kemudian ini durasinya bisa sampai sekian jam, ini bisa sampai seberapa hari dan sebagainya. Ini yang perlu dipastikan, dikurasi supaya betul-betul bisa terjamin kualitasnya. Saya yakin dari kreativitas, dari sisi produk saya kira sudah sangat bagus, bervariasi, tapi dari sisi kemasan, dari sisi kemudian promosinya mungkin perlu digalakkan kembali. Itu yang menurut saya UMKM yang ada di destinasi wisata. Baik, itu dia kemasannya, meskipun variasi sudah juara sekali, tapi kemasan perlu diperhatikan, kualitas juga harus selalu diperhatikan, dan mungkin nggak perlu terlalu khawatir juga karena Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pendampingan ya kepada teman-teman sahabat-sahabat Sibakul sehingga bisa meningkatkan mutu kualitas dari produk-produknya. Baik, kami akan segera kembali lagi setelah jeda yang berikut ini. Pastikan Anda menyaksikan tayangan ini dan mendengarkan podcast ini sampai selesai nanti. Satukan langkah untuk sebuah prestasi, bangun Yogyakarta yang istimewa, kembangkan kreasi dan inovasi baru, raih asa untuk UKM maju. Yo ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo pasti kita mampu, maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua bersatu, samakan visi, satukan tekad untuk terus berkarya, berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri, ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo pasti kita mampu, dengan Sibakul UKM naik kelas. Satukan langkah untuk sebuah prestasi, bangun Yogyakarta yang istimewa, kembangkan kreasi dan inovasi baru, raih asa untuk UKM maju.
Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua bersatu, samakan visi, satukan tekad untuk terus berkarya. Berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri, ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. Terima kasih, masih di podcast Geber UKM Naik Kelas, Gebuk gitu ya. Dan sekarang kita masih bersama-sama berbincang mengenai strategi pengembangan UMKM khususnya di destinasi wisata pasca pandemi. Masih bersama Bapak Singgih Raharjo, Kepala Dinas Pariwisata DIY, dan juga Bapak Dr. Andes Tri Saktiana MSI, Asisten Sekda DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dan Bapak Nuryati SPD, Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Tri, bicara soal UMKM ini, tadi Pak Singgih sudah menyinggung perlunya kualitas dan juga kemasan dan mungkin strategi-strategi pemasaran dan lain sebagainya. Nah, ini kan artinya perlu UMKM itu perlu punya inovasi-inovasi, selalu adaptif dan seterusnya begitu ya Pak Tri. Nah, tapi kalau dilihat mungkin masih ada beberapa UKM yang belum punya banyak inovasi atau masih ya begitu-begitu aja gitu Pak Tri. Nah, ini sebaiknya digimanakan ya Pak ya? Iya. Inovasi itu kan mungkin inspirasinya bisa didapat dari seserawungan antar UKM. Baik. Ya. Nah, seserawungan antar UKM ini harus kita berikan wadah. Salah satunya lewat Dinas Koperasi UKM punya PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Nah, salah satunya kita punya kelas bisnis setiap hari Selasa ya. Di kelas bisnis itu baik UKM yang level paling bawah sampai yang sudah maju bisa berinteraksi. Kemudian ada bimbingan dari konsultan. Ada konsultan pemasaran, konsultan keuangan, konsultan mungkin bahan baku dan sebagainya. Jadi dengan sistem seserawungan ini muncul saling asah asuh. Ya. Jadi seperti kalau dulu orang nutu pari itu ya Pak ya, yang bikin gabahnya itu terkelupas itu bukan alunya itu, tapi pergeseran antara gabah dan gabah. Ya. Jadi kita ibaratkan instruktur atau pelatih itu alunya, yang membuat gabah itu saling bergesek-gesek, dan itu yang membuat gabah itu terkelupas jadi beras. Ini filosofi dari Pusat Layanan Usaha Terpadu. Jadi bukan karena instrukturnya atau konsultannya, tapi geseran antara masing-masing UKM. Itu yang kita berikan. Baik. Dan ini Pusat Layanan Usaha Terpadu ini bisa diakses oleh seluruh UMKM di seluruh DIY begitu ya Pak ya. Bisa langsung datang ke sini, tepatnya di Jalan Hostokro Aminoto, Tugu Ngulon, Prapatan Pingit Ngulon lagi, ketemu jembatan Ngulon lagi, nanti ada pertigaan Jati Kencana, belok ke selatan ke kiri.
kira-kira Baik. 200 meter. Di timur jalan. Di timur Nah. jalan, seperti itu. Kalaupun mau pakai HP, Ya. silahkan ketik saja Sibakul, nanti muncul di situ. Si bakul Silahkan. ya. Ya, nanti ada format-format yang bisa diisikan secara mudah. Seperti Dan itu. silahkan teman-teman, sahabat Sibakul semuanya, teman-teman UMKM dari seluruh daerah istimewa Yogyakarta bisa ke sini mengakses pusat layanan usaha terpadu dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Baik, Pak Singgih, ini kalau bicara mengenai produk-produk UMKM gitu ya, dan hubungannya dengan pariwisata, ciri khas atau apa namanya, ciri khas Yogyakarta yang istimewa ini sebaiknya juga dimiliki oleh produk-produk UMKM ini, khususnya yang berada di destinasi-destinasi wisata ya Pak ya? Ya, jadi memang betul. Jadi ciri khas yang atau ikon produk UMKM yang ada di DIY ini memang kemudian bisa dipasarkan di setiap destinasi wisata. Tapi yang kemudian ingin kami juga sampaikan bahwa produk lokal setempat itu menjadi ikonnya juga di tempat wisata itu. Umpamanya kalau kita bicara tentang Perbukitan Menoreh atau destinasi wisata yang ada di Kulon Progo. Nah, makanan khas di sana itu umpamanya itu kan geblek gitu ya. Nah, itu bagaimana kemudian geblek ini bisa hadir di setiap tempat wisata yang ada di Kulon Progo. Tetapi kalau kemudian di lokal itu ada kemudian makanan atau produk UMKM yang kemudian lebih unik lagi, itu juga perlu ditonjolkan. Tapi Mbak Desi, sekarang ini kan di masa pandemi ya. Jadi segala sesuatunya harus mengadaptasi dari protokol kesehatan itu sendiri. Dari sisi kebersihannya, dari sisi kesehatannya, dari sisi keamanannya. Keamanan itu tidak hanya keamanan secara fisik, tapi keamanan pangan ini juga penting ya, dan kelestarian lingkungan. Nah, sekarang ini variannya agak berbeda. Kalau dulu kita less plastik, kalau sekarang lebih banyak plastik gitu ya. Karena supaya lebih aman gitu. Tapi ini perlu inovasi juga loh Pak Tri. Bagaimana kemudian kita bisa mengemas makanan itu biar aman tetapi tidak menggunakan plastik. Mungkin dengan daun, kembali ke daun tradisional lagi. Jadi ini saya kira kok perlu kita bicarakan lebih dalam lagi supaya kebersihan, keamanan ya, kemudian kelestarian lingkungan ini juga terjaga dengan baik. Itu mungkin kita bisa kembali ke kearifan lokal Nah, dengan daun betul. itu tadi ya Pak ya. Sekarang ini kan banyak yang kemudian beralih ke apa itu namanya besek, ya, sego berkat yang besek itu, karena besek sendiri kan ada produksi UMKM yang daerah di Bantul, mungkin di Sleman juga ada. Ini juga tumbuh gitu ya. Itu saling menguatkan sebetulnya. Seperti itu. Jadi itu tadi bahwa ciri khas produk dari daerah setempat khususnya di destinasi wisata itu perlu diangkat dan harus diperhatikan faktor dari kebersihan, keamanan dan kesehatannya dan seterusnya. Karena sekarang ini wisatawan kikrik itu apa ya? Ya mulai kemudian mau makan nih, ini kira-kira aman nggak ya? Sehat nggak ya? Ini higienis nggak ya? Betul. Karena wisatawan Kepeduliannya sekarang, semakin tinggi, ya. orang sekarang sangat well informed gitu ya Pak ya. Jadi semakin agak riwil gitu. Tapi kita sebagai pelaku pariwisata, pelaku UMKM di destinasi wisata tentunya harus cepat tanggap gitu cepat ya. tanggap, menyesuaikan diri. Baik. Pak Nur, kalau melihat ini para teman-teman UMKM di DIY sendiri gimana ini terkait dengan kemampuan untuk tanggap, untuk beradaptasi dan seterusnya, khususnya dalam tatanan baru di era pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih Mbak. Sebelum itu kan mencoba untuk saya ingatkan bahwa kita itu daerah istimewa. Betul. Artinya berangkatnya kenapa istimewa? Karena itu kita adalah daerah yang bukan baru. Dari dulu dari kerajaan ada. Artinya saya mencoba untuk menambah pengertian bahwa sebetulnya masih mungkin banyak menggali makanan yang sekarang sudah tidak dikenal itu. Ini salah satu peluang juga ya Pak ya. Artinya begini, tidak semua wilayah kan istimewa. Kita punya anggaran untuk istimewa. Jadi itu memang dibuka untuk itu. Bagaimana untuk
menggali makanan zaman dulu untuk kita tampilkan dengan kemasan sekarang, ya. Itu penting dan sudah dilakukan itu, teman-teman. Artinya apa? Bahwa tadi Yogyakarta itu sudah manit tentang wisata, tentang pendidikan. Nah, bagaimana itu supaya tidak tertinggal oleh daerah lain. Artinya tadi sudah sampaikan Mas Inggih bahwa bagaimana itu tentang higienisnya, bagaimana supaya itu tidak terlalu cepat basi. Bagaimana itu persaingan harga penting juga. Karena wisatawan juga akan membandingkan barang yang hampir sama mungkin. Tapi harganya terlalu tinggi juga akan bermasalah. Paling tidak menjadi tatanan. Di sana itu beginilah kita tidak ingin itu. Kalau toh masyarakat turis mancanegara, turis Nusantara itu punya catatan untuk kita, catatan yang semua baik. Artinya itu sebagai orang yang menyampaikan kepada pihak lain supaya bisa datang ke Yogyakarta. Artinya sebagai pemandu wisata yang tidak jelas, yang tidak kita biayai gitu kan. Wisatawan yang sudah datang sini itu, harapan kita juga bisa menjadi informan kepada pihak lain bahwa Yogyakarta itu adalah seperti itu. Banyak goncangan seperti dulu, tapi ternyata juga tidak akan menggoyahkan wisatawan yang ke sini. Banyak kan dulu ada masalah harga, masalah tapi nggak menggoyahkan. Nah itu sekaligus apa yang dilakukan oleh teman-teman eksekutif juga dipahamkan oleh pelaku usaha, pelaku wisata, bahwa baik buruknya, maju mundurnya pelaku-pelaku ini ada punya peran penting, tidak hanya pemerintah. Artinya kalau pemerintah di mana, saya dewan di mana, pelaku di mana. Nah, sehingga kita kali ini sudah sinkron, barangkali tidak sulit untuk memposisikan seperti dulu, bahwa kita menjadi wisata yang kedua dari setelah Bali gitu kan. Itulah, sehingga ini peluang Yogyakarta untuk bagaimana menyedot sebanyak-banyaknya dengan situasi yang semacam ini. Baik, kita masih punya peluang yang besar sekali, dan tentunya dari DPRD sendiri juga berkomitmen begitu ya Pak ya, untuk selalu mendukung apa yang kebijakan-kebijakan, program-program yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait untuk kesejahteraan masyarakat tentunya. Baik Pak Singgih, kalau yang perlu diperhatikan sebetulnya sekarang ini dalam masa pandemi seperti ini untuk para pelaku pariwisata itu apa saja Pak? Selain tadi ya mungkin memperhatikan aspek keamanan dan keamanan pangan misalnya, atau mungkin juga standarisasi atau harus comply dengan CHSE bagi teman-teman di akomodasi dan lain sebagainya. Apalagi nih Pak yang paling utama protokol kesehatan ya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Nur, Pak Ketua, bahwasanya ini adalah kita itu ujian sebetulnya. Betul. Masa di mana kemudian grafik COVID-19 itu melandai, turun gitu ya, agak sedikit naik kemarin, sempat juara gitu ya. Juara. Terus kemudian ini adalah bagian yang harus kita jaga bersama. Vaksinasi sudah kita lakukan, sudah sampai 95%, kemudian juga masyarakat sudah mulai aware terhadap protokol kesehatan, tapi saya juga minta kepada wisatawan yang datang juga, ayo kita kerjasama supaya protokol kesehatan juga dijalankan. Kan nggak ada artinya kalau kemudian pengelola masyarakat DIY yang kemudian taat prokes sementara wisatawannya tidak, atau kebalikan. Nah ini artinya harus dua-duanya saling menjaga supaya itu tadi klaimnya terus seperti ini, bahkan mungkin akan kemudian turun ke level 1 gitu ya, sehingga aktivitasnya akan semakin lebih longgar gitu ya, tetapi tetap kita jaga protokol kesehatan. Baik, itu ya. Kemudian satu lagi Mbak Desi, bahwa kita punya aplikasi Visiting Jogja yang untuk reservasi dan pembelian tiket tempat wisata dan event. Nah, ini perlu kemudian dilakukan oleh para wisatawan sebelum mereka berkunjung ke sini, karena sudah terintegrasi juga dengan platform Peduli Lindungi, sehingga setiap wisatawan nanti yang datang dipastikan mereka sudah divaksin, karena kalau yang belum vaksin pasti merah, yang positif pasti hitam. Itu nanti ada di profil wisatawan itu. Dan ini ada kabar baik ini Mbak Desi dan Sobat Cibakul atau Sobat Visiting Jogja ya.
ada diskon 50%. Waduh, kalau punya aplikasi untuk ini Pak? Aplikasi, yaitu punya aplikasi, reservasi, dan nanti membayar langsung dari aplikasi itu dengan krisnya BPD ini. Baik. 50% untuk beberapa tempat wisata. Wah, menguntungkan sekali. Saya langsung download habis ini ya. Besok ini dalam proses kami penjajakan dengan Bu Siwi untuk nanti beberapa UMKM yang sudah dikurasi oleh Dinas Koperasi akan kita masukkan juga ke dalam Visiting Jogja. Baik, wah ini sinergi dan kolaborasi yang Betul. luar biasa sekali, keduanya Betul. saling mendukung, tapi pastikan Anda juga punya aplikasi yang Iya. satu ini ya, Visiting Jogja. Baik, Pak Tri, ini gimana ini dengan adanya, ini kan inovasi juga Iya, ya, betul. yang coba dimunculkan oleh dinas-dinas terkait begitu, supaya bisa mengembangkan sektor pariwisata secara umum dan juga UMKM dan sektor pendidikan dan lain sebagainya di bawahnya. Ini ke depan nanti apa lagi nih Pak yang direncanakan begitu? Ya, pembinaan untuk UKM sekaligus untuk pariwisata itu kita mendorong 3 istimewa. 3 istimewa. Yang pertama itu istimewa daya juangnya bagi pelaku UKM. Dan soal daya juang, kita yakin bahwa daya juang UKM maupun pelaku wisata kita sudah unggul. Kita tidak meragukan. Ya. Yang kedua, istimewa daya kolaborasinya. Nah ini yang Pak Nuryadi, saya dan Pak Sigi agak ragu. Kemampuan berkolaborasi antar UKM dan pelaku wisata. Oh, kadang-kadang nek kepepet konco dhewe disikut ya Pak. Ini yang harus kita dorong. Yang ketiga, istimewa daya adaptasinya. Daya adaptasinya. Termasuk perubahan teknologi, perubahan selera pasar dan sebagainya. Dan kolaborasi ini yang betul-betul harus kita dorong kuat-kuat. Iya, iya. Jadi ekonomi dunia sekarang ini berkembang ke arah blue ocean ya, laut biru, bukan laut merah, bukan area persaingan lagi tapi area kerjasama. Betul. Oh yang besar-besar saja kerjasama, Iya. masa yang kecil nggak mau kerjasama, Iya. harus Betul, dikit Pak. saja Pak Nina. Iya. Seperti itu. Jadi iya. 3 istimewa itu yang terus-menerus bersama-sama kita dorong untuk pelaku UKM maupun pariwisata di DI. Seperti itu. Istimewa daya juangnya, istimewa daya kolaborasinya, dan istimewa daya adaptasinya. Wah, ini luar biasa sebenarnya. Ini dari pandemi ini kita juga banyak hikmahnya gitu ya Pak ya. Karena kita belum pernah mengalami sama sekali di awal pandemi kita semua masih menerka-nerka, mencari-cari. Sekarang kelihatannya ini sudah mulai ini ya, sudah mulai kelihatan atau sudah mulai tahu selahnya bagaimana harus menyikapi begitu. Ada Charles Darwin, itu kan ahli evolusi. Dia mengatakan bahwa yang akan bertahan itu bukan spesies yang kuat, bukan pula spesies yang cerdas. Terbukti dinosaurus itu kan kuat, tapi punah juga ya punah. Pak ya. Saat dinosaurus ada, itu sudah ada kera yang kecerdasannya mirip manusia. IQ-nya sudah 80-85 itu ya. Itu juga punah. Tapi semut yang ada saat itu, kecoa yang ada saat itu, nyamuk yang ada saat itu, sekarang masih ada. Padahal kecerdasannya jauh di bawah kera, kekuatannya jauh di bawah dinosaurus. Jadi apa? Yang bisa bertahan di situasi yang seperti pandemi ini adalah yang mampu beradaptasi lebih tinggi gitu. Mampu beradaptasi dan resilient gitu ya Pak ya. Bukan yang kuat, bukan yang cerdas gitu. Iya, yang mampu beradaptasi. Nah, Itu ini teman-teman kan UMKM sama juga. persis dengan UMKM dan pariwisata, usaha pariwisata. Tadi sampaikan, yang mampu bertahan itulah mereka yang mampu beradaptasi dengan situasi COVID ini. Betul. Jangan dikira kalau kemudian di masa pandemi ini tidak ada usaha pariwisata yang lahir. Ada yang lain baru. Ada ya. Dan nggak sedikit juga ya Pak ya. Tidak sebetulnya. sedikit dan dia sukses. Karena mereka bisa beradaptasi dengan COVID. Dia membatasi dari sisi pengunjungnya, dia melakukan mapping lagi untuk placement dari pengunjungnya.
persyaratannya dia lengkapi juga dengan sarana prasarananya, mereka juga langsung melakukan sertifikasi CHSE untuk bisa menarik kepercayaan diri dari wisatawannya. Nyatanya mereka lahir di masa pandemi dan sukses di masa pandemi. Tapi juga tidak sedikit yang tumbang, karena nggak mampu beradaptasi seperti teknologi zaman dulu atau beberapa merek zaman dulu mungkin kalau punya atau handphone. Mungkin begini Mbak Desi, mereka masih menunggu atau bernostalgia kapan ya pandemi ini berakhir, begitu berangan-angan, diem tanpa inovasi, tanpa adaptasi. Mereka pasti tumbang. Sementara kita tidak tahu kapan pandeminya akan berakhir. Tidak ada yang tahu siapapun ya. Jadi memang harus adaptif. Baik, ini terakhir Pak Nur, harapannya bagaimana Pak dengan karena pandemi ini kita tidak tahu kapan akan berakhir ini ya. Jadi supaya teman-teman UMKM dan juga para pelaku wisata ini dapat terus bergeliat begitu ya, dan mudah-mudahan sih ada pertumbuhan yang baik juga di sektor ini begitu Pak. Jadi begini, tadi sampaikan Pak, tidak tahu ini kita mendapatkan cobaan ini, tidak hanya kita, hampir seluruh dunia. Betul. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus sama-sama tidak saling menyalahkan, itu yang terpenting, yang terpenting itu. Karena sudah tidak saatnya, bukan saat lagi untuk saling menyalahkan, tapi bagaimana kita membangun persamaan untuk antara swasta dan pemerintah, antara pemerintah dalam eksekutif dengan legislatif, anggaran, untuk bagaimana sinergis itu. Karena bagi kami sebagai wakil rakyat, tidak mungkin kita akan mencoba untuk berbeda dengan apa yang diharuskan pemerintah untuk rakyat. Seperti tadi saya sampaikan di depan, bagian hak kami pun dihilangkan siapa, gitu. Nggak masalah kok. Yang kedua, bahwa yang sudah terjadi perlu dipertahankan. Bagaimanapun kekompakan itu menjadikan kita menjadi lebih bisa melawan apapun yang terjadi. Kita sudah punya pengalaman kita ya. Pengalaman ini kita cobakan untuk bersama-sama. Artinya begini, bahwa kalau sudah sampai nanti berbicara pariwisata, pasti tidak hanya dengan UKM saja kita bicara. Bagaimana koordinasi antar dinas yang dengan menggunakan anggaran masyarakat rakyat ini tercipta. Kalau kita mencoba Bali misalnya, di sana pasti ada jadwal, walaupun kita sudah ada, bahwa jam sekian ini ada kegiatan seni di mana, dan itu pasti Pak. Artinya koordinasi itu tidak hanya UKM saja, karena kalau bisa terintegrasi dengan baik, barangkali cepat kita untuk kembali pada posisi semula. Bahkan tidak menutup kemungkinan lebih daripada itu, karena tidak semua daerah punya karakteristik seperti warga Yogyakarta. Itu kira-kira Pak. Baik, Yogyakarta punya modal yang sebenarnya sangat besar sekali begitu ya. Pak Tri sangat mendukung tentunya dengan kolaborasi ini ya Pak ya. Harus. Dan pariwisata kita arahnya ke quality tourism. Tidak mengejar lagi jumlah wisatawan, tapi kualitas wisatawan. Kami kemarin dengan Pak Singgih dapat cerita yang sangat bagus dari Ngelanggeran ketika kunjungan Pak Menteri Pariwisata. Di Ngelanggeran itu justru mentargetkan wisatawan yang hadir itu berkurang. Tapi nilai tambahnya meningkat dan terbukti. Yang hadir itu berkurang 30%. Omsetnya naik 300%. Luar biasa. Ini yang perlu dicontoh. Quality tourism. Yang lain-lain ya. Iya. Ini tentunya pelaku-pelaku wisata bisa belajar dari teman-teman di Ngelanggeran gitu ya. Itu karena COVID. Karena COVID ini tadi. Iya. Ada hikmah di balik COVID ya. Tapi sangat mungkin untuk dicapai begitu ya Pak ya, dengan berbagai inovasi dan adaptasi yang dilakukan itu tadi. Baik, matur nuwun Pak Tri dan Pak Singgih, ini yang terakhir sekali pesan untuk para pelaku pariwisata termasuk teman-teman UMKM yang usahanya juga di seputar destinasi wisata. Baik, jadi yang pertama kita harus ingat bahwa kita ini masih dalam pandemi. Baik. Tentu kemudian kita harus saling mengingatkan bahwa situasi harus kita jaga dengan baik. Dan yang kedua kita harus kuat, karena sekuat apapun kita kalau kemudian kita cengeng,
maka kemudian kita akan tumbang juga. Maka kita harus saling menguatkan itu tadi. Betul. Ada 3 kata kunci untuk kita bisa berhasil di masa pandemi ini. Yang pertama adalah adaptasi, yang kedua inovasi, dan yang terakhir ada kolaborasi. Baik. Jadi mari kita terus berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi supaya kita tetap bisa bertahan di situasi pandemi ini dan syukur-syukur bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Baik, matur nuwun sekali Pak Nur, Pak Tri, Pak Singgi atas kehadirannya dalam podcast Geber UKM supaya kita harapkan semuanya ini perbincangan ini bermanfaat dan UMKM di daerah istimewa Yogyakarta semakin naik kelas. Baik, jangan lupa selalu like dan juga Anda silahkan yang belum subscribe channel YouTube Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai di sini podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Saya Anastasia Desi. Terima kasih. Sampai jumpa.